Halo, selamat siang. Ketemu lagi di channel kita di SniperFX Community. Jadi sebelum kita masuk ke market outlook pada minggu ini ya. Jadi ini di hari Selasa, di minggu pertama di bulan Januari. Jadi di minggu pertama ini juga ada di hari Jumat nanti data tenaga kerjaan Amerika, yaitu NFP, non-farm payroll. Ingat, non-farm payroll ini mempunyai dampak yang kuat terhadap mata uang dolar ya, USD. Jadi ini juga bisa berdampak sangat kuat di XAU USD, pound sterling USD, euro USD, dan Aussie USD ya. Jadi rekan-rekan sekalian, di data NFP ini juga kita bisa meraih profit yang lumayan karena volatilitas dari pergerakan harga ini akan sangat signifikan. Dan saya akan kasih outlook untuk pergerakan analisa di pound sterling USD ya. Jadi sebelum kita masuk ke pound sterling USD, saya infoin kepada kalian, kita dari SniperFX ada grup Telegram dan ini bersifat satu arah, khusus untuk kita kasih signal saja. Selain daripada itu tidak ada aktivitas lain di grup Telegram ini. Kalau kalian mau join silakan, linknya ada deskripsi. Juga kita ada broker rekomendasi, linknya juga ada di deskripsi ya, kalian bisa cek seperti itu. Dan kita juga ada di Instagram, kalian bisa follow Instagram kita di @sniperfx_community. Linknya juga ada deskripsi. Oke, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini, like, comment, dan share ke rekan-rekan yang lain supaya bisa lebih bermanfaat ya. Langsung aja kita masuk di analisa pound sterling USD ya. Jadi ini kita ada share signal di grup, juga di VIP juga kita ada ambil peluang sell di penutupan tahun kemarin, dan di sini dia ada take profit ya. Jadi ini risk reward rasionya, SL kita di 30 pips, TP kita di 50 pips. Di sini juga seperti itu ya. Jadi buat kalian ya tetap gunakan stop loss. Di sini kita masih running untuk pound sterling USD di peluang buy ya. Jadi buat kalian ini signal udah running, kalian jangan ikut ya, karena skenario kita kalau dia kembali ke harga entry itu peluangnya belum begitu valid lagi seperti itu. Jadi kita tetap ya sesuai dengan trading plan. Harusnya ini kembali naik. Untuk target terdekatnya berada di sini ya, di area resisten daripada GU seperti itu ya. Jadi dia harusnya sampai di 35199. Tapi kalau ini gagal ya kita punya masih skenario yang lainnya. Kita lihat di H4 terlebih dahulu. Kalau H4 ini dia masih kita lihat sebagai tren bullish ya. Jadi tren bullish di sini, walaupun kita lihat di H1 dia ada rising wedge ya. Jadi ini peluang bukan kita counter trend, tapi memang kita lihat sesuai dengan style trading kita ya. Jadi di sini ada rising wedge, kita lihat dia akan turun ya, seperti itu. Jadi kita ada sell limit di weekend terakhir di minggu lalu. Oke. Jadi gold untuk saat ini kita untuk GU saat ini kita masih lihat dia ada tertahan di area support seperti itu. Jadi ini sebelumnya adalah resisten yang sudah ditembus ya, sekarang menjadi area support, dan ini skenario nya masih akan ke atas. Tapi jika dia sampai di area 1.35080 dan dia gagal tembus area resisten, dia ada potensi untuk menjadi pola sampo, yaitu head and shoulders ya. Jadi di sini ada pola sampo. Oke, sorry, kita close aja dulu ini, kita ganti yang lain. Oke, di sini kita akan lihat dia membentuk pola sampo ya.
Kalian bisa cek. Terlebih lagi kalau kita lihat dia nanti di H1. Kalau dia skenario nya gagal, break daripada resisten ini seperti itu. Jadi kalau dia berhasil menembus, kita masih lihat dia akan kembali naik ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga dari pergerakannya ini, kita bisa tarik trendline yang baru. Ini berhasil dipatahkan ya, berhasil dipatahkan dan skenario nya ini kita masih menunggu apakah dia berhasil menembus area resisten atau dia gagal ya. Kita masih menunggu dia di sini area 134686 seperti itu ya. Jadi di sini bisa dikatakan key levelnya berada di area ini. Apakah dia akan berhasil menembus atau dia gagal ya, seperti itu. Jadi kalau kita masih wait and see, jadi untuk skenario nya di H4 kita masih melihat ini akan bergerak, dia akan bergerak memantul di area ini seperti itu ya. Jadi apa yang akan kita buat? Yang kita buat ialah kita akan menunggu dia break. Oke, dia break. Dan dia retest untuk lanjutkan kenaikan, atau dia skenario nya sampai di sini dan dia terjun dan dia kembali turun ya, seperti itu. Jadi buat rekan-rekan sekalian, ini skenario dari GU ya. Kita masih wait and see apakah dia akan berhasil menembus resisten atau dia membentuk pola head and shoulders. Jadi kita masih menunggu ya, seperti itu. Jadi ini untuk GU. Dan kita juga masih melihat ini masih dalam situasi ranging ya untuk saat ini, seperti itu ya. Jadi kita juga saya kasih share juga di GJ ya sedikit. Jadi ini sedikit hampir sama pergerakannya dengan GU. Jadi GJ dan GU ini hampir sama pergerakannya, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini dia ada potensi untuk sampai di area resisten, dan kalau kita lihat ini di area resisten ini bisa dikatakan ini menjadi titik kunci apakah dia gagal menembus area resisten atau dia bisa ngebreak dan melanjutkan kenaikan kembali. Jadi skenario nya untuk saat ini kita masih wait and see, dan kalian bisa lihat di pergerakan ini apakah muncul candle reversal untuk kita ambil peluang sell. Jadi kalau skenario reversalnya itu skenario reversalnya itu ialah kita menunggu dia ada candle seperti doji atau pin bar, dia kembali turun ya. Targetnya berada di area area support yang sekarang ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi referensi kalian semua. Tetap gunakan stop loss, dan stop loss itu sangat bermanfaat bagi tradingan kita ya. Jadi kalian bisa ambil ini sebagai referensi. Untuk stop loss kita cari peluang sell nanti di area ini ya. Kita ambil sedikit ke atas seperti itu. Oke, mungkin ini aja analisa daripada market outlook pada minggu ini untuk pair pound sterling USD dan pound sterling yen Jepang ya. Semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian.
Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share supaya bisa lebih bermanfaat ya. Sampai ketemu di video kita yang akan datang. Salam profit konsisten.